Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Di antaranya Allah taala masih memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa sama-sama beribadah dan menuntut ilmu di Masjid At-Taswiq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah taala senantiasa menjaga segenap pengurus dan jamaahnya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran tauhid yang mana pada pertemuan terakhir kita masih mempelajari bab tentang atau bab yang berjudul Al-Usul Tsalatsa, 3 landasan utama. Dan 3 landasan utama yang dimaksud ialah mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana ketiga hal ini kelak akan menjadi pertanyaan di alam kubur yang akan dialami oleh setiap orang yang meninggal dunia. Dan pada pertemuan terakhir kita telah selesai sama-sama mempelajari 2 landasan. Yang pertama yaitu mengenal Allah dan mengenal agama Islam. Dan pada siang hari ini kita melanjutkan landasan utama yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Seorang hamba untuk bisa menjawab pertanyaan alam kubur dengan jawaban yang benar, dia mesti ilmui dan dia mesti kenali siapa itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia harus kenal siapa itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah Allah utus kepadanya untuk diikuti dan ditaati ajaran yang telah dibawa olehnya. Dan pada pembahasan ini setidaknya ada 5 poin yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim tentang pengenalan dia terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai dengan poin yang pertama. Poin yang pertama ialah mengenal nama dan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nama beliau adalah Muhammad. Demikian pula nasab beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini mari kita kenali bersama nama dan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas, nama dan nasab beliau ialah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muttalib bin Hashim. Dan Hashim ini dari suku Quraisy. Sedangkan suku Quraisy itu dari bangsa Arab. Dan bangsa Arab itu dari keturunan Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dari sini kita kenali bahwa nasab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bersambung sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Mari kita ulang ya pengenalan kita tentang nama dan nasab beliau. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim dari suku Quraisy. Quraisy dari bangsa Arab. Bangsa Arab keturunan Nabi Ismail, putranya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Inilah ya sosok figur Nabi dan Rasul terakhir yang telah Allah utus kepada kita untuk kita imani dan kita ikuti ajaran yang telah beliau bawa. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Kita beralih kepada poin yang kedua. Pengenalan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait usia beliau. Kalau tadi yang pertama nama dan nasab. Sekarang yang kedua usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 63 tahun. Dan 63 tahun beliau ini itu 63 tahun hitungan Hijriyah, bukan hitungan Masehi. Ya. Jadi 63 tahun ini adalah 63 tahun dengan hitungan Hijriyah. Artinya ya, jatah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi semenjak beliau dilahirkan sampai beliau diwafatkan itu totalnya 63 tahun. Kemudian 63 tahun ini dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama sebelum kenabian dan bagian kedua setelah kenabian. Nah, 63 tahun selama sebelum kenabian ya, itu berdurasi 40 tahun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 tahun usia beliau itu sebelum kenabian. Artinya ya, sebelum beliau diangkat menjadi nabi dan rasul ya, maka beliau jalani hidup selama 40 tahun sebelum kenabian. Ya, karena beliau baru diangkat menjadi nabi dan rasul itu di usia berapa? 40 tahun. Jadi 63 tahun tadi dibagi dua. 40 tahun sebelum kenabian, lalu sisanya berapa? 23 tahun itu setelah kenabian. Setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul. Berarti masa beliau menjadi nabi dan rasul itu ya berdurasi 23 tahun. Kalau kita bertanya-tanya 23 tahun ini masa yang singkat atau masa yang lama? Singkat. Perhatikan. Masa kenabian beliau itu hanya 23 tahun. Artinya masa dakwah beliau semenjak diangkat menjadi nabi dan rasul sampai diwafatkan itu cuma 23 tahun. Namun lihat efek dakwah beliau masih kita rasakan sampai detik ini.
Manusia mana yang bisa memberikan pengaruh sehebat beliau sallallahu alaihi wasallam? Masa dakwahnya hanya 23 tahun, tapi ajarannya masih harum hingga saat ini. Ya. Jarak kita dengan beliau ya ada sekitar 15 abad. Ya, padahal dakwah beliau cuma 23 tahun, subhanallah. Ya. Luar biasa. 23 tahun masa kenabian ini dibagi lagi menjadi dua. Ada fase Makkah, ada fase Madinah. Fase Makkah itu dakwah beliau sebelum berhijrah. Dan fase Makkah beliau lalui itu selama 13 tahun. Berarti sisanya fase Madinah itu beliau lalui selama 10 tahun. Berarti lebih lama di mana? Makkah atau Madinah? Makkah. Ya. Ini pengenalan kita tentang usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ulang. Total usia hidup beliau berapa? 63 tahun. 40 tahun sebelum kenabian. 23 tahun setelah kenabian. Lalu di masa kenabian 13 tahun pada fase Makkah, kemudian 10 tahun di fase Madinah. Inilah rekam jejak hidup baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara ringkas. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita berlanjut kepada poin yang ketiga. Pengenalan kita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting untuk kita pelajari, kita pahami, kita resapi, dan kita amalkan konsekuensinya, agar nanti di alam kubur Allah mudahkan kita semua. Ketika ditanya oleh malaikat, siapa nabimu? Kita akan bisa menjawab, nabi kita adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya kita kenali tentang beliau. Nah, sekarang yang ketiga, pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, terkait misi inti dari dakwah beliau. Nah, pada nomor ketiga ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu diutus untuk apa? Untuk memperingatkan umat dari kesyirikan dan juga agar mengajak umat kembali kepada tauhid. Ini dia. Jadi kalau ditanya apa misi inti, apa inti misi dari diutusnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jawabnya tadi, inti dakwah beliau adalah memperingatkan umat dari bahaya kesyirikan dan mengajak umat untuk kembali bertauhid, beribadah hanya kepada Allah. Inilah misi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau diutus untuk mewanti-wanti segenap umat dari bahaya kesyirikan, dan beliau diutus untuk mengajak umat kembali beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalil yang mendasari hal ini bisa dilihat surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 5. Ini ya merupakan 5 ayat yang Allah turunkan, yang dengannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dinobatkan sebagai Rasul utusan Allah. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselingkuh. Maksudnya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat kedua, Qum fa'anzir, bangkitlah engkau, bangunlah, berdirilah, fa'anzir, lalu berilah peringatan. Itu dia. Allah suruh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan peringatan kepada umat akan bahaya kesyirikan. Lanjut, ayat ketiganya,
wa rabbaka fakabbir. Ya, dan agungkanlah Rabbmu dengan tauhid. Lihat. Ini merupakan ayat-ayat yang pertama kali turun, ya, setelah surat Iqra, yang dengannya Nabi Muhammad SAW dinobatkan sebagai Rasul atau utusan Allah. Allah suruh beliau apa? Bangkit, berikan peringatan dari bahaya syirik, dan agungkanlah Allah Rabbmu dengan cara mentauhidkannya. Ayat keempat Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir, bersihkanlah pakaianmu. Ayat kelima Allah berfirman, warrujza fahjur, dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Dari ayat tersebut kita bisa petik faedah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa inti dakwah Nabi Muhammad SAW adalah memperingatkan umat dari bahaya syirik dan mengajak umat untuk kembali kepada tauhid. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Poin yang keempat tentang inti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini mesti kita kenali. Kalau tadi poin nomor 3, inti dakwah beliau, apa yang beliau ajak, apa yang beliau seru, tidak lain tidak bukan tadi dakwah tauhid. Dan yang keempat ini adalah mengenai ajaran. Apa ajaran? Apa inti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW? Maka jawabnya, beliau SAW diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Beliau diutus dengan membawa al-huda wa dinil haq. Beliau diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Kata para ahli tafsir, yang dimaksud dengan al-huda atau petunjuk adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan dinul haq, agama yang benar, adalah al-amalus salih, amal saleh. Inilah dua hal yang menjadi inti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Yang pertama ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua amal saleh. Dan inilah yang menjadi hal yang hendaknya selalu diperhatikan oleh setiap hamba di dalam mengisi waktu dan hari demi hari. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Inilah ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW. Hamba Allah, seorang muslim, umat Nabi Muhammad SAW diajarkan untuk selalu menuntut ilmu, terus belajar, mempelajari ilmu yang bermanfaat. Setelah punya ilmu, kita diperintahkan untuk apa? Mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Inilah dua hal yang menjadi inti ajaran Nabi Muhammad SAW, yang dengannya Allah Ta'ala berikan kemenangan, kemuliaan, dan kejayaan untuk Islam dan kaum muslimin. Dalilnya surat Al-Fath ayat 28. Bisa dilihat ayatnya, surat Al-Fath ayat ke-28. Dalam ayat tersebut Allah Ta'ala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa apa tadi? Bil huda, dengan membawa petunjuk, maknanya ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq, dan dengan membawa agama yang benar, maknanya adalah amalan soleh. Ini yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat dan juga amalan soleh. Lanjut Allah katakan, liyumhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Yang dengannya Allah akan menangkan
Allah akan menangkan Islam dan kaum muslimin di atas seluruh agama lain, di atas seluruh agama lainnya, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Dari poin keempat ini kita petik faedah tadi, bahwa inti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dua hal tadi, ilmu yang bermanfaat dan juga amalan saleh. Yang dengan kedua itu umat Islam akan memperoleh kejayaan dunia, terlebih lagi di akhirat. Ilmu dan amal saleh. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir, ini poin yang kelima sebelum kita tutup materinya. Poin yang kelima, ya, di antara cakupan pengenalan kita terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mesti dikenali bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan penutup para nabi dan rasul. Artinya tidak ada lagi nabi dan rasul sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya surat Al-Ahzab ayat 40. Surat Al-Ahzab ayat 40. Dibuka, dilihat ayatnya. Allah Ta'ala berfirman dalam ayat tersebut, "Maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Allah berfirman yang artinya, Muhammad bukanlah bapak bagi seorang pria di antara kalian, walakin Rasulullah, akan tetapi Muhammad itu adalah utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan beliau adalah penutup para nabi. Ini menjadi setegas-tegas dalil bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan nabi dan rasul terakhir, dan menjadi dalil tidak ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para ulama sepakat, barang siapa yang mengatakan dan berkeyakinan masih ada lagi nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah kafir, keluar dari Islam, karena demikian telah mendustakan ayat Al-Qur'an. Demikian materi yang bisa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa istiqamah, dan semoga Allah taala berikan kepada kita semua husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Ya, apakah ada yang ingin disampaikan atau dicukupkan? Dipersilakan. Kalau ada silakan, kalau tidak ada tutup. Tidak ada? Cukup? Tidak ada ya? Baik. Demikian, semoga bermanfaat. Insyaallah taala kalau nanti masih ada kesempatan, masih ada umur, ya, kita akan lanjut mempelajari bab-bab berikutnya. Subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.